Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulu Indano. Saat ini Ibu mengajak orang semua sama-sama untuk memuji Tuhan. Dan sebelum berdoa, mari kita menyanyi Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Adik-adik di rumah, sebelum torang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang sama-sama siapkan hati dan tentunya torang sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang memberikan kami kehidupan sehingga pada saat ini kami boleh ada bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu online. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami untuk mau diisi dengan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan layakkan kami yang berdosa ini untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang akan membawakan berita firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia perkatakan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita firman-Mu, biar kiranya Tuhan memberikan pengertian sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Apa yang Tuhan katakan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa permohonan dan syukur kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Nah adik-adik masih semangat dalam memuji Tuhan? Untuk itu Ibu undang semua untuk berdiri. Torang menyanyi bersama-sama Firman Tuhan Kudengar. Nah adik-adik, sekarang torang mau baca Alkitab bersama-sama. Yang so tahu baca, silakan ambil Alkitab
Dan kita buka di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 18. Untuk adik-adik yang belum tahu membaca, boleh mendengarkan. Dan untuk adik-adik yang sudah tahu membaca, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Adik-adik, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah sekarang, mari torang saksikan video cerita Alkitab berikut ini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, ada yang masih ingat apa yang torang belajar dari firman Tuhan minggu yang lalu? Kalau ada yang masih ingat, silakan tulis di dalam kolom komentar nih. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang mengasihi. Mengasihi Tuhan Yesus itu berarti kita semua melakukan apa yang Dia ajarkan. Sekarang ini pun torang masih mau belajar tentang mengasihi lewat torang pembacaan hari Minggu ini. Apa yang torang perhatikan dari video yang tadi? Betul sekali.
ada satu perempuan bernama Tabita, tapi juga dikenal dengan Dorcas. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dalam hidup Tabita, dia banyak memberi seperti memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Tapi satu kali dia sakit dan meninggal. Kemudian ada orang-orang yang datang menangisi dia sambil membawa apa yang dia berikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengasihi berarti melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita mengasihi dengan perbuatan kita, seperti apa yang dikatakan lewat firman pada saat ini. Kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Paling banyak orang mengatakan, oh kita tahu bagaimana basayang. Mar orang cuma bilang, tapi nyandak baking. Tabita adalah contoh orang yang mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi juga dengan perbuatan. Kong itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap orang menunjukkan itu lewat tindakan. Jadi kalau torang lihat ada tamang yang susah, itu bukan berarti torang cuma bilang, aduh katu dia lagi susah. Mar, torang boleh bantu leipa dia. Misalnya kalau adik-adik lihat ada tamang yang susah for belajar, adik-adik bantu akang supaya dia boleh belajar dengan baik. Boleh lei kalau adik-adik lihat ada yang susah lantarannya ada buku, torang lei boleh setunjung, torang pesayang dengan cara kumpul doi for beli akang buku patamang yang susah itu. Jadi sama dengan Tabita, dia selalu bantu orang lain lantaran dia tahu itu yang Tuhan mau for dia mau baking. Nah, adik-adik, Tuhan mau torang semua belajar terus basayang satu dengan yang lain, lantaran yang paling penting dari semua perintah yang Tuhan ajarkan itu tu baku-baku sayang, basayang pa Tuhan deng basayang pa orang-orang. Kalau torang sayang pa Tuhan, itu berarti torang juga sayang lei pa orang lain lewat orang petindakan. So itu mari jot orang tiap hari praktek itu basayang. Mulai dari bantu orang tua di rumah, bantu tuh kakak, adik atau oma opa. Kong kalau torang keluar dari rumah, torang boleh lei setunjung tuh sayang pa orang yang lain. Mari torang tetap semangat for basayang, basayang ding basayang lantaran torang pe Tuhan solebe dulu lei setunjung bagaimana tuh basayang yang sebenarnya. Tuhan berkati patorang semua deng kasih kemampuan for torang supaya torang boleh basayang iko tu Tuhan pe mau. Tuhan Yesus sayang torang semua. Amin. Nah adik-adik di rumah, sekarang kita tiba pada ayat hafalan. Masih tetap memegang Alkitab, dan kepada adik-adik yang sudah tahu membaca, mari kita buka dalam bacaan Alkitab yang tadi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Ibu baca 1 Yohanes 3 ayat 18, adik-adik baca di rumah. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sekarang semuanya tutup Alkitab dan kita hafal bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18.
Nah, adik-adik di rumah, sebagai tanda ucapan syukur torang, mari torang persiapkan persembahan. Dan sambil memberikan persembahan, torang sama-sama menyanyi lagu Mengasihi Satu Sama Lain. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan sudah tuntun dan sertai kami hari ini, sehingga kami boleh menyanyi bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Apa yang Tuhan ajarkan lewat firman hari ini boleh kami lakukan, baik ketika kami berada di rumah maupun di luar rumah. Biar Tuhan anugerahkan kami hikmat, sehingga kami boleh seperti Tabita dalam cerita tadi, kami boleh mengasihi orang lain bukan melalui perkataan saja, tapi melalui tindakan. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami, sehingga kami pun harus mengasihi orang lain. Bapa di surga, biar kiranya Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu dalam mereka menggapai cita-cita, dalam mereka menuntut ilmu yang saat ini dilakukan melalui daring ataupun sekolah online. Biar kiranya Tuhan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, itu boleh terwujud, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mereka percaya dapat memberikan masa depan, jaminan masa depan yang cerah bagi anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Berkati juga buat semua orang tua yang ada di rumah. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam mendampingi, membimbing dan membesarkan serta merawat anak-anak yang terkasih. Bapa di surga, berkati juga Komisi Pelayanan Anak, Penatua Ibu Yuli, bahkan juga Wakil Bendahara sampai kepada anggota. Biar kiranya Tuhan Yesus, apa yang menjadi tugas dan pelayanan dari semua guru-guru sekolah minggu itu boleh berkenan bagi-Mu. Berikan sukacita di dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami berdoa biar kiranya Tuhan, kerinduan kami untuk boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja itu boleh terwujud, namun biarlah semuanya boleh terjawab hanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini doa permohonan syukur kami ya Bapa, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, orang semua mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk itu, Ibu undang semuanya berdiri, orang menyanyi bersama-sama Satu Keluarga Tuhan.
adik-adik di rumah, terang ibadah sekolah minggu sudah selesai dan diharapkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa, jangan lupa membaca Alkitab, dan selalu juga mendukung program pemerintah untuk tetap memakai masker, jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan. Sehingga orang boleh bersama-sama memutus mata rantai pandemi COVID-19. Namun sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Ibu ingatkan sekali lagi kepada adik-adik di rumah yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Ditunggu ya. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.